Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada pembelajaran kimia. Kalian semua pasti pernah naik kendaraan bermotor. Bagaimana motor ini bisa berjalan? Karena ada proses pembakaran bahan bakar, yaitu bensin. Kemudian di rumah juga pasti kalian pernah melihat orang tuamu memasak menggunakan gas LPG. Di mana di situ juga terjadi proses pembakaran gas LPG-nya, sehingga makanan yang kita masak menjadi matang. Lalu pada saat listrik padam, biasanya kita mencari lilin untuk sebagai sumber penerangan. Nah, di situ juga terjadi reaksi pembakaran dari lilin, sehingga ada nyala lampu yang bisa menerangi. Nah, bensin, kemudian gas LPG, kemudian lilin, ini semua merupakan senyawa hidrokarbon. Yang mana semua senyawa ini tadi bisa mengalami reaksi pembakaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, reaksi apa saja yang bisa terjadi pada senyawa hidrokarbon? Yuk, ikutin terus pembelajarannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi disebut dengan reaksi pembakaran, yaitu reaksi bertemunya suatu senyawa hidrokarbon dengan oksigen, makanya disebut dengan reaksi oksidasi. Zat yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan H2O. Ini bila oksidasinya sempurna atau pembakarannya sempurna. Bila reaksi pembakarannya tidak sempurna, maka yang dihasilkan gas monoksida CO dan H2O. Pada reaksi ini diberi contoh yaitu CH4, senyawa alkana, CH4 metana. Kalau dikatakan mengalami reaksi oksidasi, berarti harus bertemu dengan oksigen. Maka akan dihasilkan gas CO2 dan H2O. Jadi kalian kalau diminta menuliskan reaksi oksidasi, berarti harus bertemu dengan O2, oksigen, dan akan dihasilkan gas CO2 dan H2O. Baru kemudian disetarakan berapa atom C, berapa atom H, dan berapa atom O. Pada reaksi metana dengan O2, maka dihasilkan 1 molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Karena di ruas kiri atom H-nya ada sebanyak 4. Kemudian contoh yang kedua adalah C2H4. Kalian pasti masih ingat, ini adalah rumus senyawa alkena yang bernama etena. Pada pembakaran etena, maka dia harus ketemu dengan O2 dan dihasilkan CO2 dan H2O. Baru kemudian disetarakan. Oh, ternyata atom C-nya di kiri ada 2, maka di kanan diberi koefisien 2. Hanya ada 4, oh berarti H2O-nya harus diberi koefisien 2. Baru kita hitung berapa atom O-nya. 2 kali 2, 4 ditambah 2, berarti ada 6, maka di sini 3O2. Nah, reaksi oksidasi bisa terjadi pada senyawa alkana, alkena, maupun alkuna. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi, yaitu suatu reaksi di mana terjadi penggantian atom atau gugus atom suatu molekul senyawa hidrokarbon oleh atom atau gugus atom yang lain. Pada senyawa alkana, bila mengalami substitusi dengan halogen, maka dia akan dihasilkan haloalkana dan asam halida. Pada contoh disajikan ada metana CH4 dengan Cl2. Maka di sini akan terjadi pergantian pasangan atau pertukaran di mana H pada CH4 akan digantikan oleh Cl pada Cl2. Jadi terjadi pertukaran pasangan. Cl sama Cl sudah bosan nih, maka dia mencari
pasangan yang lain. Nah, maka terjadi pertukaran di sini. H dari CH4 posisinya diganti oleh Cl, maka dia akan menjadi CH3Cl. Selanjutnya, H-nya berpasangan dengan Cl membentuk HCl. Reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi, yaitu reaksi di mana molekul senyawa yang berikatan rangkap menerima atom, sehingga ikatan rangkapnya berubah menjadi tunggal. Jadi pada reaksi adisi alkena yang pertama, reaksi adisi alkena dengan hidrogen, reaksinya disebut reaksi hidrogenasi. Jadi alkena nanti bertemu dengan hidrogen akan berubah menjadi alkana atau dihasilkan alkana. Perhatikan contohnya, pada contoh propena, ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 1, kemudian bertemu dengan hidrogen, maka ikatan rangkapnya akan dibuka sehingga H2-nya bisa masuk, bisa diterima, maka akan menghasilkan atau akan menjadi propana. Adisi yang kedua adalah adisi alkuna oleh hidrogen. Adisi alkuna oleh hidrogen prinsipnya sama dengan alkena oleh hidrogen. Berarti kalau pada alkuna di sini diberi contoh 2 butuna, ikatan rangkap ada di C nomor 2, maka ikatan rangkap yang 3 ini dibuka dulu 1 agar H2-nya masuk, agar bisa menerima H2. Sehingga karena sudah dibuka 1, maka menjadi alkena, yaitu 2 butena. Alkena bisa mengalami adisi lagi, seperti tadi di adisi yang pertama. Ikatan rangkapnya dibuka, maka dia akan menjadi alkana, menjadi 2 butana. Nah, kemudian adisi yang ketiga adalah adisi alkena oleh halogen. Disebut dengan halogenasi, yaitu bertemunya senyawa alkena, contohnya misalnya propena dengan senyawa halogen, misalnya klorin, klor. Nah, maka di sini sama prinsipnya, ikatan rangkapnya dibuka agar bisa menerima Cl, agar Cl-nya bisa masuk, sehingga dihasilkan senyawa CH3, CHCl, CH2Cl, karena Cl-nya ada 2. Jadi masuk ke sini 1, ke CH21, masuk ke CH1. Sehingga senyawanya disebut 1,2 dikloropropana. Reaksi adisi yang keempat adalah reaksi adisi alkena dengan asam halida. Pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Nikov, yaitu atom H dari asam halida akan terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Kita perhatikan contohnya, propena ikatan rangkapnya ini ada di sini nih. CH2 ini ada ikatan rangkap. Nah, maka H dari HCl ini akan terikat oleh atom C yang punya ikatan rangkap lebih banyak. Jadi di sini kita perhatikan. Nah, H di sini ada CH2, di sini ada CH. Hanya cuma 1. Di sini hanya ada 2. Maka H dari HCl akan diikat oleh C yang punya atom H lebih banyak, yaitu CH2. Sehingga CH2-nya nanti akan berubah menjadi CH3. Nih. Karena ketambahan 1 atom H. Jadi ada yang masuk. Nah, Cl-nya maka akan masuk ke C yang atom H-nya lebih sedikit. Sehingga senyawanya menjadi CH3, CHCl, CH3. Senyawa ini disebut 2-kloropropana. Yaitu senyawa haloalkana. Kemudian adisi yang kelima adalah adisi alkena oleh air. Pada adisi ini juga berlaku aturan Markov-Nikov. Berarti sama, H dari H2O
akan diikat oleh C yang ada ikatan rangkap yang punya atom H lebih banyak. Sehingga di sini, nih ikatan rangkapnya ada di sini nih. Maka di sini hanya 2, di sini hanya 1. Maka H dari H2O akan masuknya ke C yang hanya lebih banyak, yaitu CH2. Sehingga di sini CH3, CHOH, OH-nya masuk ke CH, CH3. Jadi CH3, CHOH, CH3. Senyawa ini disebut dengan propanol, yaitu suatu senyawa alkohol. Nah, reaksi adisi alkena oleh air ini bisa berlangsung bila ada katalis, yaitu asam sulfat atau asam fosfat. Sekarang reaksi yang keempat adalah reaksi eliminasi. Ini adalah reaksi terakhir pada senyawa hidrokarbon. Reaksi eliminasi adalah reaksi di mana molekul senyawa yang berikatan tunggal melepas molekul kecil sehingga ikatan tunggalnya berubah menjadi ikatan rangkap. Jadi reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Karena kalau diadisi, ikatan rangkap berubah menjadi tunggal. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Propana adalah suatu senyawa alkana, berarti ikatannya tunggal, yaitu CH3, CH3. CH3 ini akan melepaskan sebagian molekul kecilnya, yaitu atom H pada C nomor 1 akan dilepas 1, atom H pada C nomor 2 juga akan dilepas 1. Sehingga menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2 plus H2. Maka dihasilkan suatu senyawa etena, ikatan rangkap 2. Nah, demikianlah pembahasan tentang reaksi eliminasi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mempermudah belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Assalamualaikum.